Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Hanifah Fairusibowo dengan NIM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Sabita Rahmat Fari dengan NIM 221061111081. Perkenalkan, saya Naswa Awalia Putri dengan NIM akhir 104. Nama saya Tiu Regina Dewanti dengan NIM 22106111144. Perkenalkan, nama saya Nina Fitria Sukma dengan NIM 22101148. Hari ini kami akan melakukan analisis terhadap revisi Undang-Undang MD3 dari perspektif ilmu dan perancangan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024, revisi Undang-Undang MD3 masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2024. Namun, apa implikasi dari adanya revisi tersebut? Mari kita analisis dari perspektif ilmu dan perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam kacamata ilmu perundang-undangan, revisi UU MD3 memerlukan penilaian mendalam terhadap substansi perubahan yang diusulkan. Ini mencakup tujuan dari revisi tersebut, ruang lingkup perubahan, dan dampaknya terhadap sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Partisipasi publik yang memadai serta representasi kepentingan yang seimbang juga menjadi faktor penting dalam mengevaluasi revisi UU MD3. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan pihak terkait lainnya harus dijamin untuk memastikan kesetaraan dalam proses perancangan peraturan. Selain itu, revisi Undang-Undang MD3 haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Proses perubahan undang-undang harus menjaga integritas sistem demokrasi Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam kesimpulan, revisi Undang-Undang MD3 harus dipandang dari perspektif ilmu dan perancangan peraturan perundang-undangan dengan cermat. Ini mencakup tinjauan terhadap substansi, partisipasi publik, representasi kepentingan, dan konsistensi dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hanya dengan pendekatan yang holistik, perubahan hukum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Setelah kita menganalisis artikel terkait Undang-Undang MD3, maka sudah saatnya kita bahas dari perspektif ilmu dan perancangan peraturan perundang-undangan terkait fakta-fakta revisi Undang-Undang MD3 yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2024 di tengah isu perebutan kursi Ketua DPR dengan pendekatan 5W plus 1H. Sebelum kita mengulik lebih dalam, saya akan membahas tentang definisi UU MD3 dan Prolegnas. UU MD3 ini adalah singkatan dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan kewenangan lembaga-lembaga legislatif di Indonesia. Sedangkan Prolegnas adalah program legislasi nasional yang memuat rancangan undang-undang yang akan disahkan dalam jangka waktu tertentu. Terkait artikel yang telah kami analisis ini, isu perebutan kursi ketua DPR ini mengacu pada persaingan di antara anggota parlemen untuk menduduki posisi kepemimpinan tertinggi di Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi UMD3 masuk dalam program Prolegnas Prioritas 2024 dikarenakan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan UU tersebut dengan perkembangan politik, sosial, dan hukum terkini. Revisi ini juga disebabkan oleh evaluasi terhadap implementasi UU sebelumnya. Selain itu, dengan masuknya revisi UMD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024 yang muncul di tengah isu perebutan kursi Ketua DPR oleh dua parpol yang mendapat suara terbanyak dalam Pileg 2024 menjadi penting untuk mengatur isu-isu yang dianggap mendesak dan penting bagi pembangunan negara. Hal tersebut karena kursi Ketua DPR adalah posisi yang memiliki kekuatan besar dalam mengatur agenda legislatif dan politik di Indonesia. Masuknya revisi Undang-Undang MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024 meliputi anggota parlemen yang mengusulkan revisi Undang-Undang MD3 dan menentukan prioritas program legislasi nasional, serta para calon ketua DPR dan partai politik yang terlibat dalam perebutan kursi kepemimpinan tersebut. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya mungkin terpengaruh oleh revisi Undang-Undang MD3 dan keputusan terkait prioritas legislasi nasional. Meskipun belum ada tanggal pasti dimulainya revisi Undang-Undang MD3,
Namun dapat diketahui dengan masuknya revisi Undang-Undang MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024 menunjukkan bahwa ini adalah agenda penting yang direncanakan untuk diselesaikan dalam periode tersebut. Selain itu, pada dasarnya, isu perebutan kursi Ketua DPR ini terjadi pada periode tertentu, terutama saat akan dilakukan pemilihan Ketua DPR setelah adanya hasil dari pemilihan umum. Baik, dengan adanya agenda revisi Undang-Undang MD3 yang kini menjadi Prolegnas Prioritas 2024, tentunya akan melewati proses yang dilakukan di tingkat legislatif, yaitu di DPR. Namun dengan adanya isu perebutan kursi Ketua DPR, yang dapat diketahui bahwa perebutan kursi Ketua DPR ini terjadi di dalam lingkup DPR, ditakutkan akan membuat adanya konflik kepentingan. Pada dasarnya, proses revisi tersebut dilakukan melalui pembahasan dan pengesahan RUU yang diajukan dalam sidang-sidang DPR hingga menghasilkan UU yang konkret dan memberikan dampak positif bagi semua orang dengan mengesampingkan berbagai strategi politik dan negosiasi di antara anggota DPR dan partai politik yang terlibat. Dari perspektif ilmu, revisi UMD 3 dan pengaturan prioritas legislatif merupakan bagian dari upaya pembaharuan dan penyesuaian dalam sistem hukum dan politik suatu negara. Ini adalah refleksi dari dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Dalam perancangan peraturan, revisi Undang-Undang MD 3 dan penetapan prioritas prolegnas memerlukan proses yang matang dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Ini termasuk kajian mendalam terhadap implikasi hukum dan dampak sosial dari perubahan yang diusulkan, serta pembahasan yang inklusif dan transparan di dalam DPR. Dengan demikian, dapat diketahui bahwasanya perancangan revisi Undang-Undang MD 3 yang masuk menjadi Prolegnas Prioritas 2024 menyoroti pentingnya tata kelola politik yang baik dan perlunya mekanisme yang kuat untuk mengelola konflik kepentingan di dalam lembaga legislatif itu sendiri. Baik, demikian hasil analisis dan pendapat kelompok kami mengenai dengan revisi Undang-Undang MD 3 yang dilihat dari perspektif ilmu dan perancangan peraturan perundang-undangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.